Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan MPLS ya, untuk pengenalan siswa baru di SMK Hang Tuah 1 Jakarta dengan materi yaitu program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ya. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Perkenalkan, nanti akan kami sampaikan bahwa kegiatan materi ini mencakup keseluruhan untuk pembelajaran terutama di program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Izinkan Bapak untuk melepas masker di mana kegiatan ini supaya lancar dan juga kita tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Baiklah, kita mulai saja perkenalan untuk program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi kalian akan bisa melihat materinya akan Bapak tampilkan. Baiklah, inilah tampilan dari materi kita di awal. Perkenalkan, nama Bapak Roni Okpianto SPD, panggil saja Pak Roni. Ya. Di sini Bapak istilahnya sebagai Kaprodi dari program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ya. Yang berikutnya adalah ini sedikit biodata dan portofolio Bapak. Ya. Bisa dilihat bahwa Bapak sudah mengajar di SMK Hang Tuah 1 Jakarta itu sudah dari tahun 2013, ya. Jadi kurang lebih 8 tahun mengajar di SMK Hang Tuah 1, di mana mata pelajaran yang Bapak ampu adalah produktif perkantoran. Ya. Nah, selain Bapak ada juga rekan-rekan guru, di antaranya ada Bapak Purwanto SPD, ada Bapak Tito Sugiarto SPD, ada Bapak Dadang MSI, juga ada Ibu Jajilah SPD, dan yang terakhir ini yang masih muda adalah Ibu Eis Silvia SPD. Nah, kita langsung saja kepada materi. Jadi untuk kalian yang kelas 10, ini ada hal baru ya dalam otomatisasi dan tata kelola perkantoran, di mana untuk nama program keahliannya berubah ya. Sekarang menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis ya. Dengan mata pelajaran yang berisi kompetensi-kompetensi yang mendasari penguasaan keahlian pekerjaan kantor dan layanan bisnis. Pada intinya sih masih sama dengan yang program keahlian yang sebelumnya, cuma hanya berbeda nama. Tetapi pasti akan ada hal-hal yang lebih mendasar lagi yang akan menyempurnakan dari program keahlian yang lama. Yang berikutnya adalah kalian akan dibekali ya dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap, di mana di situ ada soft skill dan hard skill. Di antaranya yang pertama yaitu memahami proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Terus skill yang kedua adalah memahami perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang ketiga, memahami profil entrepreneurship, ya, job profile, peluang usaha, dan pekerjaan atau profesi dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Terus yang keempat adalah
menerapkan teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Terus yang kelima, kalian bisa mengelola dokumen berbasis digital, ya. Terus yang keenam, bisa menggunakan peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Yang ketujuh, mengelola sistem informasi dan komunikasi organisasi. Dan yang kedelapan, bisa memberikan layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan. Nah, sekarang visi otomatisasi dan tata kelola perkantoran SMK Hang Tuah 1 Jakarta, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dalam IMTEK mandiri, berwawasan lingkungan, dan kompeten di program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang sekarang berubah menjadi manajemen perkantoran. Nah, yang berikutnya tadi sudah disebutkan ada karakteristiknya, yaitu untuk yang kelas 10 sekarang, jadi kalian akan diterapkan metode pembelajaran secara merdeka, ya. Jadi ada istilah merdeka belajar dalam hal ini, di mana kalian akan kami pilih sesuai dengan karakter dan juga passion kalian, gitu ya. Di mana setiap siswa itu pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan ininya masing-masing. Nah, nanti akan terlihat nanti, ya. Nah, yang berikutnya adalah apa saja yang mendasari hal tersebut, ya. Jadi proses pembelajarannya dapat dilakukan melalui satu, pembelajaran di kelas, ya, pembelajaran di tempat kerja, kegiatan berbasis proyek, ya, kunjungan industri, interaksi dengan alumni, guru tamu, atau dari praktisi kantor atau layanan bisnis, serta pencarian informasi melalui media digital. Ya. Tapi untuk saat ini, ya memang kegiatan pembelajaran masih bersifat online atau daring. Maka untuk pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan, itu semuanya mungkin belum bisa terlaksana, ya. Tetapi untuk pembelajaran secara daring itu pasti akan tetap dilakukan, ya. Tetapi di sini semuanya harus siap, karena apa? Nanti kalian akan diproyeksikan untuk mencapai 6 pembelajaran ini, ya. Jadi ketika tatap muka sudah dimulai, kalian sudah siap, ya, untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, di tempat kerja atau di mitra industri, di kegiatan berbasis proyek, kunjungan industri, ya, berinteraksi dengan para alumni, guru tamu, ya, dan juga kalian yang paling penting adalah paham dan mampu mencari informasi melalui media digital. Nah, ini ada 8 elemen capaian pembelajaran manajemen perkantoran. Ya. Jadi sebelumnya itu kalau di kelas 11 dan kelas 12, itu materi pembelajarannya masih ada yang namanya pembelajaran OTK keuangan, OTK kepegawaian, OTK sarana dan prasarana, ya, OTK humas, ya, hubungan masyarakat, atau ada juga materi tentang teknologi perkantoran, simulasi digital, dan IPA. Tapi untuk kalian mungkin sedikit berbeda, ya, di mana di dalam pelajarannya itu sudah menjadi elemen, ya, sudah menjadi elemen. Jadi bukan KIKD lagi atau pembelajaran secara yang tadi Bapak sebutkan, tapi sudah berubah menjadi elemen. Di mana untuk manajemen perkantoran itu ada 8 elemen penting yang harus kalian kuasai nanti, ya. Di mana diantaranya yang pertama yaitu proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Terus yang kedua, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang ketiga, profil entrepreneur, job profile, peluang usaha dan pekerjaan profesi,
dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang keempat, teknik dasar aktivitas perkantoran, baik di bidang manajemen perkantoran maupun pada layanan bisnis. Terus elemen yang kelima adalah dokumen berbasis digital. Terus yang keenam, peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Yang ketujuh, sistem informasi dan komunikasi organisasi. Yang kedelapan, layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan. Nah, itulah 8 elemen capaian pembelajaran yang nanti harus kalian capai selama 1 tahun di kelas 10 ya, untuk program keahlian manajemen perkantoran. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan Prakrin dan PPKS. Di mana untuk Prakrin dan PPKS di SMK Hang Tuah 1 ini sudah sudah tersusun dengan baik, dan kami sudah bermitra dengan perusahaan-perusahaan, dengan industri, ya kurang lebih ada 50 perusahaan ya. Di mana cakupannya ini Bapak sebutkan saja untuk beberapa perusahaan besar. Kita sudah bermitra dengan PT Kramayuda 3 Berlian Motors, terus PT Astra International Daihatsu, PT Lotte Shopping Indonesia, PT Cahya Sakti Motor, PT Astra Credit Company, PT Astra Honda Motor, PT Puninar, PT Yuditrak, PT Astra International, dan juga ada kelas industri ya. Ini masih dengan hubungannya dengan program keahlian multimedia, tetapi insya Allah tahun depan akan berimbas kepada 3 program keahlian yang lainnya, termasuk manajemen perkantoran, yaitu PT LG Internasional ya. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Nah, ini kurang lebihnya tidak Bapak sebutkan semua, tapi kita kurang lebih ada 50 perusahaan ya. Nah, peluang pekerjaannya apa saja? Ya. Baik itu di program keahlian yang tadi Bapak sebutkan untuk Prakrin, tapi juga untuk peluang bekerja dan magang. Peluang kerjanya adalah sebagai sekretaris, staff office, resepsionis perusahaan atau instansi, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan jasa, ya, dan juga bisa menjadi kalau ini sih jadi guru mata pelajaran perkantoran, ya, dan masih banyak lagi peluang kerjaannya di manajemen perkantoran. Nah, ini akan Bapak tampilkan sarana penunjang di SMK Hang Tuah 1 Jakarta, ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita sudah praktek ya di awal masuk sekolah itu. Jadi ketika masuk ke sekolah kalian akan praktek untuk menjadi seorang resepsionis yang baik ya. Di mana kita sudah mempunyai lobi sekolah yang representatif ya. Istilahnya yang bagus untuk dari segi penampilan maupun dari segi layoutnya sudah bagus. Nah, kalian akan menjadi atau akan belajar praktek bagaimana bisa berinteraksi dengan tamu ya. Nah, di sini tempatnya bisa kalian lihat. Mudah-mudahan kalau sudah tatap muka kalian bisa langsung ya berpraktek, karena ini kan harus datang ke sekolah ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang akan diajarkan adalah bagaimana kalian bisa menerima tamu dengan baik, ya, sopan dengan tata bahasa yang baik dan bagus, serta yang paling penting adalah attitude-nya ya. Attitude itu apa? Yaitu kalian harus ramah, ya, senyum, dan juga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada tamu yang datang ke SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Ya. Nah, ini salah satu fasilitas sarananya. Terus yang berikutnya adalah ada ruang kelas yang nyaman ya. Nah, di situ kalian akan belajar di ruang kelas yang mempunyai fasilitas AC ya. Jadi kalian belajar itu nyaman. Terus juga ada LCD ya, proyektor untuk melihat kegiatan-kegiatan presentasi maupun kegiatan pemberian materi dari Bapak Ibu guru ya. Ini ruang kelasnya bisa kalian lihat. Terus yang berikutnya adalah di SMK Hang Tuah 1
semua program keahlian sudah mempunyai laboratorium komputer masing-masing. Dan ini tampilan dari lab komputer OTKP ya. Bisa kalian lihat di situ sudah disusun sesuai dengan meja kerja ya. Jadi ada komputernya, terus ada meja komputernya juga, terus ada meja buat kegiatan administrasi, terutama pengarsipan, terus ya dan lain-lain. Nah, di sini satu siswa bisa mempergunakan satu set dari perangkat kegiatan pembelajaran ya. Semoga bisa segera tatap muka. Terus yang berikutnya adalah kegiatan uji sertifikasi kompetensi atau USK ya. Di mana untuk tahun ini kegiatan USK sudah berjalan di tahun ketiga ya. Karena SMK Hang Tuah 1 bekerja sama dengan LSP SMKN 49 Jakarta ya. Jadi kita menjadi salah satu sekolah mitra gitu ya. Nah, ini contoh kegiatan dari USK-nya. Bisa kalian lihat. Jadi sedang mengerjakan kegiatan uji sertifikasi kompetensi ya. Dan ini wajib dilakukan setiap tahunnya karena kalian akan mendapatkan sertifikat yang dari BNSP ya, di mana ada logo Garuda yang bisa dipakai untuk kegiatan nanti kalian bekerja gitu ya. Nah, ini salah satu dari para alumni yang sudah kompeten kemarin ya, di foto bersama. Oke, nah ini terakhir ya. Jadi Bapak sampaikan bahwa untuk kegiatan pembelajaran di program keahlian manajemen perkantoran itu untuk yang kelas 10 insya Allah akan menggunakan metode belajar yang terbaru ya. Mudah-mudahan sudah bisa terrealisasi dengan metode belajar Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila ya. Semoga ini bisa terrealisasi dan semoga kalian bisa belajar dengan baik di SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Baiklah, Bapak cukup sekian untuk materi perkenalan ya untuk jurusan manajemen perkantoran. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran sesungguhnya ya. Walaupun daring tapi kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan juga kalian tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.